Bab 1919. Aku dan yang lain bersedia melindungi teman seiman. Para kultivator hampir dapat yakin bahwa Erikin akan naik ke fase penilaian di masa depan, dan bahkan memiliki masa depan yang lebih besar. Saat itu, sebagian besar dari mereka masih dalam fase transendensi sedangkan Erikin sudah berada di fase penilaian, tidak banyak kesempatan untuk berteman seperti sekarang. Selain itu, melihat sepanjang jalan, Erikin adalah orang yang layak berteman dengan janji dan kepercayaannya. Apalagi tidak ada konflik antara mereka dan Erikin. Saat ini, jika ada kesempatan untuk membuat hubungan yang baik, siapa yang akan begitu bodoh untuk melewatkannya? Beberapa kultivator semua berbicara langsung dan segera terbang dengan senyum di wajah mereka. Akibatnya, beberapa pelindung sukarela muncul di sekitar Erikin. Namun, mereka juga pandai menilai, mengetahui bahwa mereka tidak akrab dengan Erikin, dan berdiri 3 kaki jauh dari Erikin, secara otomatis membentuk lingkaran. Melihat pemandangan seperti itu, kultivator yang bereaksi lambat di sekitarnya tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Sial, kenapa tidak terpikir akan ini? Tidak memanfaatkan kesempatan itu, bahkan jika bicara lagi sekarang, pasti akan sulit untuk diingat oleh Erikin. Huo Yue, ku beritahu ya, aku, Mario Zheng, tidak takut padamu partai Ji Huo. Jika kamu berani menyerang Erik, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sejak saat itu, seorang kultivator memiliki ide dan dengan dingin mengancam Huo Yue untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada Erikin. Berbicara tentang adegan itu, siapapun yang akhirnya mungkin menyerang Erikin tidak diragukan lagi adalah Huo Yue. Teman seiman Zheng benar. Kakakmu secara aktif mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Sekarang dia sudah mati dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kamu berani menyerang, aku, Vincent Peng akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkanku. Itu benar, kami tidak akan menyetujui siapapun yang berani bertindak gegabah. Beberapa orang juga mengincar para kultivator yang berteman dengan partai Ji Huo. Huo Yue melihat niat membunuh orang-orang pada saat ini, tiba-tiba mengarahkan ancaman kepada dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah seorang kultivator orang jahat. Wajahnya menjadi pucat, hampir muntah darah karena marah. Aku menyerang secara diam-diam. Aku menyerang apanya? Aku memang Erikin karena membunuh Huorong. Itu benar, tapi sekarang ayahku menyelamatkan Huorong, tidak pasti apakah kakak tertuaku masih hidup atau sudah mati. Mengapa aku melakukan hal bodoh seperti itu? Selain itu, tebasan yang Vinola Su berikan kepadaku, langsung membuatku terbang jauh. Apakah kalian tidak melihatnya? Dia sendiri telah terluka parah, dan Erikin juga terluka parah. Tidak masalah apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak. Mengapa aku harus diam-diam menyerang Erikin? Tidak peduli seberapa marah Huo Yue, melihat wajah orang-orang yang tidak ramah, mengeluarkan tampilan pedang prajurit mereka yang dingin dan mempesona, dia tetap mundur 10 kaki ke belakang dengan gugup. Velao yang juga sedikit linglung melihat adegan di mana semua orang berinisiatif bersikap baik dan melindungi Erikin. Meskipun dia tidak bodoh, lebih ceroboh dalam kehidupan sosial, tidak memikirkan begitu banyak pengalaman hidup. Dia hanya sedikit terkejut, jodoh Erikin dengan orang-orang ternyata sebaik ini. Tanpa sepatah kata pun, ada begitu banyak kultivator yang dengan sukarela melindunginya. Kalian sudah percayakan sekarang, Erikin tertawa. Gadis suci, Nona Ouyang, dan 2 teman seiman jangan khawatir. Sekarang di mana kita berada, semua orang di luar bisa melihat dengan jelas. Jika kami melanggar janji, setelah keluar, Tuan Istana Es juga tidak akan melepaskan kami. Mario Zheng, yang pertama kali berpikir untuk mengancam Huo Yue, menyeringai dan menepuk dadanya dengan murah hati. Ya, ada kami di sini,
di luar ada berbagai senior hebat. Siapa yang melanggar janji, orang itu yang mencari mati. Orang lain setuju. Velao yang mengangguk. Dengan adanya orang-orang ini, memang benar keselamatan Eric Kin bukan masalah besar. Eric, serangan terakhir yang dilakukan Huo Rong barusan, apakah lukamu baik-baik saja? Meski Eric Kin berkata demikian, Finola Su masih sedikit khawatir. Dibandingkan dengan Velao Yang, Finola Su secara alami lebih peduli pada Eric Kin. Baru saja melihat Eric Kin tiba-tiba terbang terbalik, dan kecemerlangan hitam menghantamnya langsung di dadanya, menyebabkan Eric Kin memuntahkan darah, membuat Finola Su selalu gelisah. Tidak apa-apa. Meskipun serangannya ganas, tapi diblokir oleh mangkuk. Eric Kin tersenyum, melihat Finola Su masih mengerutkan dahi. Untuk membuat Finola Su merasa benar-benar tenang, dia hanya bisa mengeluarkan mangkuk dan memberi isyarat. Tapi begitu Eric Kin meraih mangkuk, wajahnya sedikit berubah. Dia hanya merasakan suhu panas yang datang dari mangkuk. Mangkuk yang awalnya sedingin batu giok, sekarang seperti balok besi yang terbakar. Eric Kin yang kepanasan mendesis, dan mangkuk itu terjatuh dari tangannya ke tanah. Apa yang telah terjadi? Finola Su terkejut dan mengambil mangkuk itu. Jangan sentuh benda ini. Eric Kin mau tidak mau mengingatkan, tapi melihat Finola Su mengambilnya, tidak ada perubahan di mangkuk. Apa yang sedang terjadi? Hati Eric Kin bergerak sedikit. Mangkuk itu ada di tangan Finola Su, lampu merah di atasnya berangsur-angsur menghilang, dan penampilan hitam pekat itu dipulihkan lagi. Tidak apa-apa, jangan buang waktu kalian, cepat naik tangga langit, kata Eric Kin. Jika kamu menyia-nyiakan kesempatanmu karena aku semakin tidak dapat pulih dengan ketenangan pikiran. Finola Su melihat bahwa Eric Kin memang baik-baik saja, selain itu sudah bertekad, jadi dia mengangguk tak berdaya. Setelah mendesak Finola Su dan Velao Yang untuk pergi, Eric Kin meraih mangkuk itu lagi. Para kultivator itu berdiri 10 meter dari Eric Kin, dengan Sky Eater di tengah berubah menjadi kabut hitam. Eric Kin tidak takut mereka akan melihat apapun. Sedangkan mangkuk kembali ke tangannya, seperti yang diharapkan, kali ini mangkuk-mangkuk menjadi panas lagi. Aneh, benda ini tidak berubah saat jatuh atau berada di tangan orang lain. Hanya aku yang bisa membuatnya berubah. Mata Eric Kin berkedip dengan perasaan aneh. Mangkuk hitam ini disempurnakan dengan tergesa-gesa dan banyak rahasia yang belum dipahami. Apalagi sebagai barang dewa seorang master abadi, fungsi benda ini tentu tidak sederhana, harusnya banyak hal yang tidak dia ketahui. Namun, kali ini Eric Kin membungkus dengan Reiki, jadi tangannya tidak akan kepanasan. Sambil memegang mangkuk dengan erat, kerohanian menembus ke dalamnya. Eric Kin merasakannya, dan tiba-tiba menemukan alasan mengapa mangkuk itu panas. Di dalam mangkuk hitam ini, ada aura yang sangat ganas yang beredar di sekitar harta karun ini, berbenturan ke kiri dan ke kanan, seolah ingin keluar. Justru karena energi hitam mangkuk itu terus-menerus berkelahi di dalam barang dewa, baru membuat mangkuk itu panas. Dan asal mula napas ini adalah energi hitam dari hantu kecil hitam yang baru saja ditelan. Karena mangkuknya pecah sedikit, tidak mungkin untuk sepenuhnya mencerna napas yang dihirup di dalamnya, jadi metode ini hanya bisa digunakan untuk menghentikan napas agar tidak keluar. Eric Kin terdiam dan mengerutkan kening. Dia pikir benda ini seperti ilmu menelan langit, setelah menghirup masuk, akan dipindahkan ke ruang kosong lain, tidak disangka tetap berada di dalam mangkuk. Mata Eric Kin berkedip beberapa kali. Mangkuk ini panas, benar-benar mengingatkanku untuk menangani napas ini sekarang. Lagi pula, aku adalah pemilik mangkuk sekarang. Tampaknya jika napas ini tidak ditangani tepat waktu, mangkuk yang pecah ini bisa menjadi lebih rusak.
Mangkuk ini adalah harta karun langit yang dia dapatkan dengan susah payah dan dia tentu tidak akan membiarkannya tambah rusak lagi. Menekan mangkuk dengan tangannya, menenangkan pikirannya. Erikin menelan beberapa pil dewa sebelumnya, saat ini juga sudah memulihkan sedikit kekuatan dan berdiri. Dia bermaksud untuk menemukan tempat yang tidak ada orangnya dan melepaskan napas di dalam sana. Bersambung.